Mas Denny, soal cuitan Anda di akun X, Anda bilang prediksi saya ada potensi permohonan paslon 01 dan 03 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah dasarnya karena mengundang 4 menteri jadi saksi di MK atau ada faktor lain? Itu lebih karena komposisi. Jadi begini, kalau kita ingin memprediksi suatu putusan, maka kita bisa melihat dari rekam jejak putusan-putusan hakim sebelumnya. Misalnya, kalau di Amerika Serikat, hakim agung yang diusulkan Presiden Republik akan lebih konservatif tentang aborsi dan pernikahan sejenis. Yang diusulkan partai dari Demokrat akan lebih progresif. Nah, demikian juga kita bisa menganalisis hakim ini cenderung apakah kuantitatif, apakah cenderung kualitatif. Itu bisa dianalisis dari putusan-putusan mereka sebelumnya. Nah, kalau kita merujuk pada putusan 90 saja yang memberikan pintu terbuka bagi Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, maka yang tersisa sekarang ada di kubu menyetujui putusan itu tinggal satu orang, tinggal Guntur Hamzah. Karena apa? Karena Anwar Usman tidak bisa ikut sidang, karena Pak Siahaan itu sudah berhenti digantikan Ridwan Mansur. Sedangkan di kubu yang menolak itu masih ada 3 orang. Adalah Pak Suhartoyo yang menolak legal standing pemohonnya Al-Masaki Biru, adalah Saldi Isra yang bikin dissenting opinion sangat lugas, dan juga Pak Arif Hidayat yang juga memberikan dissenting opinion sangat lugas. Satu orang memang sudah juga pensiun, yaitu Wahidudin Adam. Maka tersisa bagaimana dengan Ibu Eni dan Daniel Yusmik? Ibu Eni dan Daniel Yusmik sebenarnya tidak bisa diklasifikasikan mendukung, karena mereka setuju jika yang jadi calon wakil presiden itu hanya gubernur atau level provinsi, bukan level kabupaten kota. Sedangkan Pak Arsul Sani dan Ridwan Mansur tentu kita tidak tahu bagaimana posisinya karena belum bergabung lama. Artinya dengan komposisi seperti itu peluangnya gimana? Mana yang dikabulkan nih Mas Denny? Yang diminta THN Amin atau diminta oleh Ganjar Mahfud? Dengan ada 3 orang yang sudah menolak putusan 90, Pak Suhartoyo, Saldi Isra, dan Pak Arif, tinggal mencari 1 orang untuk bisa menang dalam posisi menolak atau mengabulkan putusan 0103. Karena apa? Karena kalau 8 orang itu ditentukan menurut pasal 45 Undang-Undang MK adalah posisi di mana ada pimpinan, di mana ada ketua. Karena itu dengan melihat komposisi, ya, saya belum bicara substansi, argumentasi, bukti, hanya melihat komposisi, saya katakan ada kemungkinan permohonan 01 dan 03 itu dikabulkan dari sisi komposisi dan rekam jejak putusan-putusan majelis hakim sebelumnya. Ada peluang tuh dikabulkan. Pak Firman, gimana meresponnya? Kami tentu dalam posisi sebagai tim hukum prinsipal 03 Pak Ganjar Mahfud memang dengan terbuka, berkeyakinan dan berpengharapan permohonan kita bisa diterima dan dikabulkan dari berbagai perspektif yang kami sampaikan. Tentu nanti itu berdasarkan sejumlah dokumen bukti, saksi ahli dan saksi fakta. Tapi memang kalau kita letakkan tadi soal basis konstitusi kita, memang intinya itu bersifat kualitatif, baik 22E maupun 24C, karena itu satu rangkaian utuh yang tidak bisa pisah. Dan memang terkonfirmasi itu dengan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memang diberikan kewenangan konstitusional. Makanya sejak awal kita melihat bahwa pemilu ini adalah tidak bisa dibatasi dengan hanya 14 Februari, tapi sebuah proses ekosistem yang memiliki keterkaitan dari awal pertengahan sampai akhir, baik sebelum 14 Februari maupun setelah 14 Februari. Makanya kami sering menyebut itu terjadi hilirisasi pelanggaran TSM. Makanya kita benar-benar menyampaikan keadilan di Mahkamah Konstitusi supaya ini dibuka. Bagaimana nanti soal hasilnya, biarlah Mahkamah yang memutuskan. Soal kalah menang itu soal biasa. Tapi kita ingin mengungkapkan bahwa ada sejumlah peristiwa yang ada hubungan satu sama yang lain. Nah, kalau diterima, maka kami tidak melihat dari anatomi konfigurasi mahkamah. Tetapi paling tidak anatomi itu memang ada hubungan, tetapi kami lebih memfokuskan pada materi, pada aspirasi publik untuk menegakkan konstitusi dan untuk membangun demokrasi kita melalui isu dan instrumen pilpres. Kami dalam posisi menerima masukan itu kalau ada apresiasi dan dukungan. Demikian.
Oke, Bang Martin, kalaupun kemudian Anda bilang bahwa mengundang Bu Mega itu hanya jok saja disebutkan oleh Bang Otto, tapi kalau kemudian jadi juga nih 4 menteri bakal diundang ke MK, bakal diseriusin nggak bahwa Bu Mega atau mungkin kader PDIP juga yang lain untuk dibawa jadi saksi? Jadi saya bilang bukan jokes ya, mungkin jokes. Oke. Jadi ketika itu diimplementasikan. Nah, terkait menteri ya, tentunya juga kami sudah siapkan strategi nanti seandainya dalam musyawarah di hari Senin ternyata memutuskan untuk memanggil para menteri gitu ya. Kami juga sudah merancang satu sikap nantinya dan juga hal-hal yang akan kami lakukan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Firman terkait aspirasi ini menarik. Ya, katanya Pak Firman ini mewakili aspirasi publik. Namun kalau kami melakukan riset ya dan juga survei berdasarkan konstituen kami, justru ya lebih banyak yang marah ketika ya suara mereka 58% memilih Pak Prabowo Subianto dan Gibran ini dianggap nol sama paslon 03 dan dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita berbicara aspirasi publik yang mana? Aspirasi publik yang 16% milih Ganjar Mahfud, aspirasi yang memenangkan Prabowo Gibran sebanyak 58% lebih. Jadi kita jangan sumer nih, menarik-narik rakyat ataupun mencari legitimasi rakyat atau aspirasi publik, padahal aspirasi publiknya hanya 16% gitu loh. Jadi ya kita harus fair. Dan untuk proses sengketa ke depan ya, kami percaya bahwa Mahkamah Konstitusi ya dalam mengadili dan memeriksa perkara ini pasti arif dan bijaksana. Nah, itu aja intinya. Terima kasih. Oke, terakhir Mas Denny, singkat saja, relevansinya Ya. apakah dapat nggak kalau kemudian Bu Mega diundang jadi saksi di MK? Ya, tergantung bukti apa yang mau disampaikan. Jadi begini, kalau saya melihat MK kemudian memang ingin masuk ke wilayah menilai konstitusionalitas bansos misalnya, maka yang juga penting untuk dimintai keterangan bukan hanya menteri, malah Presiden Joko Widodo. Kalau memang ingin tuntas dan ingin mendapatkan lengkap kenapa kebijakan itu diambil, tanggung jawabnya kan bukan pada menteri. Tanggung jawab dan eksekusi serta perintahnya ada pada Presiden Joko Widodo. Tapi Konteksnya bansos menurut Anda, Mas? Siapa yang diundang? Kenapa? Konteksnya bansos menurut Anda? Ya, tergantung konteksnya. Kalau konteksnya kebijakan pemerintah yang disoal, maka Menteri Keuangan dan Menteri Sosial melaksanakan tugas dari Presiden. Jadi lagi-lagi apakah Ibu Mega relevan, Ibu Sri Mulyani, Ibu Risma relevan, tergantung dalil apa yang akan dibuktikan oleh para pihak dan seberapa penting dirasa itu perlu didengar oleh mahkamah. Kalau bansos yang ingin diperhatikan konstitusionalitasnya apakah terkait dengan pelanggaran TSM atau tidak, maka sebenarnya ujung pengambilan keputusan yang menurut saya paling akan mengatakan this is my authority, ini adalah my responsibility, itu Presiden Joko Widodo yang relevan justru untuk didengar. Berarti berarti ada kemungkinan Presiden untuk bisa dipanggil saja oleh MK begitu ya? Ada peluang ke sana? Kalau secara hukum tergantung urgensi pembuktiannya. Secara politik saya yakin ini akan menjadi perdebatan karena Presiden diundang ke Mahkamah Majelis itu jarang sekali. Diundang ke DPR saja diwakili menteri, apalagi diundang ke satu persidangan yang sedikit banyak dalam tanda kutip meminta pertanggungjawabannya dalam mengambil keputusan kebijakan pemerintahan. Tentu bisa dimaknai Presiden dalam tanda kutip diadili. Relevansinya yes, secara hukum memungkinkan, tetapi secara politik saya yakin pasti akan banyak resistensi. Ada kemungkinan tuh Mas Firman kalaupun mau dipanggil Bu Mega jadi saksi kalau kata Bang Martin tadi masih mungkin gitu. Ngeresponnya gimana tuh? Kan Bu Mega kan tergantung basis argumen pertimbangan dimohon kepada mahkamah. Tapi jikalau melihat yang disampaikan tidak berbasis, tidak berargumen, apalagi Bu Mega kan bukan dalam posisi pejabat negara, penyelenggara negara, bukan juga penyelenggara pemilu dan pengawas. Itu yang pertama. Saya merujuk kepada yang disampaikan oleh Profesor Denny, sesungguhnya dalam sistem konstitusi, penanggung jawab utama dan tunggal kekuasaan pemerintah negara sesungguhnya adalah presiden, siapapun presiden. Karena menteri itu adalah
pembantu presiden. Nah, tentu pada level teknis informasi bisa diundang, tetapi pesan moralnya adalah secara fungsional sebetulnya bisa. Tentu nanti ada pertimbangan mahkamah. Tetapi untuk sementara memang saksi-saksi di level menteri itu yang kita mohon hadir untuk menyampaikan kesaksian. Kalau berkaitan dengan aspirasi publik, kami perlu meluruskan bahwa jika merujuk pada kekuatan-kekuatan masyarakat dalam berbagai bentuk perguruan tinggi, intelektual, akademisi, ilmuwan, cendekiawan, seniman, budayawan, aktivis NGO, ormas, aktivis pemuda, aktivis perempuan, kalangan profesional, sebelum pemilu, setelah pemilu, sebelum menyampaikan. Jangan lihat pendekatan kuantitatifnya, tapi pendekatan kualitatif. Dan mereka tidak dalam posisi 0103, kan mereka independen dan mandiri. Yang perlu adalah, jika melihat riset Balitbang Kompas, ada 51 orang pemilih sebetulnya terpengaruh dengan bansos ini. Bisa dirujuk ke sana, bisa dikonfirmasi ke Balitbang Kompas. Bang Martin, responnya gimana tuh? Ada peluang juga Pak Jokowi buat dipanggil kalau kemudian konteksnya soal kebijakan. Bentar dulu, terkait Litbang Kompas, tolong bacanya itu yang komprehensif. Justru dalam kesimpulannya, ya, itu menyatakan bahwa bansos itu bukan salah satu suatu hal yang paling dominan dalam perpindahan dari suara Ganjar ke Prabowo. Nanti baca lagi Pak. Ya. Nah, lalu tadi mengenai tokoh-tokoh intelektual, tokoh-tokoh ormas, Pak, bukannya kita nggak ada Pak, kita banyak. Cuman kita ini sukanya itu tidak suka gaduh-gaduh seperti itu. Nah nanti bayangin Pak begini ya, yang saya sampaikan tadi bahwa 03 mengatakan suaranya 02 itu 0. Ini bahaya loh Pak. Ini banyak yang marah Pak. 58% itu termasuk tokoh-tokoh intelektual, tokoh-tokoh organisasi masyarakat, masyarakat kecil, anak-anak Gen Z yang percaya terhadap Prabowo Gibran. Ini mereka juga marah Pak. Nah, cuma kami tidak suka menggunakan atau membolisasi ya orang-orang tertentu ya supaya seakan-akan melegitimasi degradasi moral yang terjadi di bangsa ini. Ya menurut saya sih disampaikan argumen itu di persidangan. Memang kita menyampaikan ada relasi ini dengan pelanggaran TSM dan soal kualifikasi dan diskualifikasi. Makanya memang pendekatannya zero itu. Nah kalau memang ada pembelaan, disampaikan aja di dalam forum di mahkamah. Tidak persoalan. Itu memang iya. Oke. Kalau Pak Jokowi gimana meresponnya? Peluang bisa dipanggil gitu Bang Martin? Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu ya, dan kami menghindari karena begini, tolong bedakan antara peran 02 sebagai capres dan cawapres dengan Pak Jokowi yang mewakili pemerintah. Tidak ada hubungannya ya, yang menganggap ada hubungannya mereka lah yang harus membuktikan. Ya, itu aja, terima kasih. Terima kasih juga sudah hadir para narasumber dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Terima kasih, terima kasih. Informasi berikutnya sesaat lagi, polisi memastikan penyebab meninggalnya ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam rumahnya di Jalan Pinang Bahari, Jakarta Selatan Jumat lalu akibat sakit yang diderita keduanya.